Kalau uji kompetensi biasanya yang tanda tangan kan kepala sekolah sama industri yang terkait. Tapi kalau LSP, anak-anak uji kompetensi setelah lulus dinyatakan kompeten, sertifikatnya di profesor yang ada di sekolah kita juga boleh menguji anak-anak kita. Untuk bisa kita disebut mendapatkan LSP P1 itu dulu bagaimana itu? Berjumpa kembali dengan Jago TV. Kali ini saya mendatangkan tamu Ketua LSP SMK Negeri Jatirogo. Kita akan berbincang mengenai LSP itu apa. Kenapa di SMK Jatirogo berdiri LSP. Sebagai pengantar perlu saya sampaikan bahwa LSP kepanjangannya adalah Lembaga Sertifikasi Profesi, yaitu suatu lembaga yang berfungsi untuk melakukan uji kompetensi dan kemudian memberikan sertifikasi kepada siswa-siswi yang mempunyai penilaian yang telah dianggap kompeten oleh asesornya. Lebih jelasnya nanti Pak Ridwan yang akan menyampaikan. Jadi Pak Ridwan adalah Ketua LSP SMK Negeri Jatirogo. Selamat datang Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan diceritakan bagaimana SMK Jatirogo mendapatkan LSP itu, atau LSP-nya LSP berapa begitu. Monggo disampaikan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Basuki, Bapak Kepala SMKN Jatirogo. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Basuki, saya diundang ke acara podcast Jago TV dalam rangka untuk memberitahu atau istilahnya untuk mengenalkan apa itu LSP. Jadi kalau di SMK itu ada yang namanya Lembaga Sertifikasi Profesi pada peserta didik, tetapi sudah ada yang namanya Lembaga Sertifikasi Profesi. Ini berbeda dengan yang ada di SMA. Kalau di tingkat SLTA sederajat, SMK memiliki kelebihan, salah satunya adalah memiliki lembaga sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi profesi sendiri sebenarnya adalah di bawah naungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Pak. Ya, BNSP. Jadi ya. BNSP ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ya. Yang memiliki fungsi untuk mengelola atau memanajemen agar sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu sesuai dengan harapan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo. Kemudian untuk LSP yang ada di SMK, jenis-jenisnya itu sebenarnya ada 3, Pak. Ya. LSP itu ada 3, yaitu LSP P1. Itu menginduk di Satuan Pendidikan. SMK. Kemudian ada P2, kemudian ada P3. Ya. Ada P1, P2 maupun P3 ini sebenarnya bukan lebih baik atau lebih jelek, bukan. Jadi itu sesuai dengan ruang lingkupnya. Jadi kalau berbicara tentang kompetensi, ya, itu hubungannya nanti seberapa jauh tingkat yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Jadi kalau seumpama SMK itu P1 maksudnya adalah sebagai contoh tentang ini, Pak. Yang P1 di sini untuk sertifikasinya itu jurusan apa saja yang di SMK Jatirogo? Kalau untuk di sini P1 itu mencakup semua jurusan yang ada di semuanya sudah lembaga induk. Oh, jadi mulai desain busana, desain produksi busana, kemudian rekayasa perangkat lunak juga sudah punya LSP, TKR ada, otomotif, akuntansi sudah. Oh ya, berarti hampir semuanya siswa bisa melakukan uji kompetensi di LSP P1. Keuntungannya anak yang mempunyai sertifikat kompetensi yang dikeluarkan dari BNSP itu apa, Pak Wan, dibanding anak, karena apa?
sebelum LSP ini ada, dulu kan anak-anak SMK itu juga uji kompetensi, juga mendapatkan sertifikat. Nah, kelebihannya apa dengan adanya LSP ini? Nah, baik. Untuk kelebihan ini nanti hubungannya dengan kompetensi, Pak. Kompetensi yang kita ujikan itu sudah melalui standarisasi oleh BNSP. Ya. Nanti anak-anak yang sudah mendapatkan sertifikat yang melegalkan langsung atau yang menandatangani adalah direktur utama dari langsung BNSP. Dari Jakarta. Jadi bukan sekolah. Kalau uji kompetensi biasanya yang tanda tangan kan kepala sekolah sama industri yang terkait. Tapi kalau LSP, anak-anak uji kompetensi setelah lulus dinyatakan kompeten, sertifikatnya dikeluarkan dari BNSP. Dan berlogo Garuda. Nah, inilah keuntungannya kalau anak-anak memiliki sertifikat kompetensi berstandar nasional, bahwa kompetensinya diakui seluruh nasional. Nah, anak-anak yang bersertifikat LSP ini mau kerja dimanapun, kompetensi yang dimiliki sudah diakui. Jadi bukan hanya di lingkungan Tuban saja, karena misalkan industri yang menguji kok Tuban, yang dulu uji kompetensi. Nah, sekarang bahwa anak-anak yang mengikuti uji kompetensi dan dilakukan oleh LSPP 1, maka anak-anak yang sudah kompeten itu akan mendapatkan sertifikat berstandar nasional dan itu berlaku untuk seluruh nasional. Begitu Pak Wan ya. Nah, kemudian rangkaiannya bagaimana Pak Wan untuk mengikuti agar anak bisa mengikuti uji kompetensi LSP itu? Yang pertama sudah pasti nanti sebagai peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah peserta itu mendaftarkan diri di LSP, Pak. Kemudian di LSP peserta didik nanti akan mengisi form. Biasanya disebut form APL 01. Di situ dia akan mengisi biodata, kemudian dia akan yang diajukan itu apa? Biasanya sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah dipelajari. Oh, begitu. Terus ini untuk bisa uji kompetensi itu apa ada syaratnya? Harus kelas 12, harus kelas 11 atau tanpa ada syarat itu? Sebenarnya untuk standar kelas itu tidak menjadi patokan. Yang jelas dia harus mampu menguasai seluruh kompetensi yang materi uji kompetensinya. Nah, berarti kan kelas 10 pun sudah bisa ikut uji kompetensi sesuai dengan materi yang sudah dia peroleh. Kan begitu ya? Berarti tidak harus menunggu kelas 12. Tetapi biasanya itu di akhir tahun pelajaran di kelas 12 dilakukan uji kompetensi sekaligus uji kompetensinya menggunakan LSP. Kan begitu ya? Nah, kemudian ini Pak Wan, kalau uji kompetensi biasanya asesornya kan dari industri yang berpasangan. Kalau LSP ini asesornya dari mana ini? Untuk asesor sendiri sebenarnya kita juga memiliki, Pak. Jadi asesor itu sebelum dapat menguji dia harus memiliki sertifikat itu, kemudian itu kita peroleh melalui lembaga penyelenggara. Biasanya bisa melalui lembaga pemerintah maupun lembaga asosiasi profesi. Nah, itu diadakan setiap pengajuannya setiap 3 tahun sekali. Jadi selalu ada evaluasi. Jadi masa berlaku sertifikatnya itu 3 tahun. 3 tahun. Sertifikat asesor. Setelah 3 tahun dia harus memperbarui lagi. Jadi untuk kompetensinya biasanya akan disesuaikan, Pak. Disesuaikan sesuai dengan standar KKNI atau SKKNI. Yang ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Jadi seumpama di dunia industri ada perubahan, Pak, nanti asesor juga harus mengikuti. Termasuk peserta didik yang mendaftarkan diri sebagai asesi. Berarti tidak boleh penguji itu dia ambil dari guru yang tidak punya sertifikat atau dari praktisi yang tidak punya sertifikat asesor. Jadi asesornya memang sudah mempunyai
legitimasi begitu, sudah mempunyai sertifikat baru boleh menguji. Apakah asesor yang ada di sekolah kita juga boleh menguji anak-anak kita? Kalau secara legalnya biasanya asesor itu kita ambil dari luar, sekolah luar ya. Atau dari asosiasi profesi yang memiliki sertifikat dari luar. Jadi intinya ada batasannya, tidak semua asesor boleh menguji apabila dia ada terkaitan dengan anak didiknya, kan begitu ya. Maka seperti SMK Jatirogo, maka asesornya itu diusahakan dari luar SMK Jatirogo. Dan kalau ada sekolah dari luar Jatirogo yang melakukan uji kompetensi membutuhkan asesor dari SMK Jatirogo boleh dikirim ke sana. Begitu Pak Wan ya. Nah, ini pentingnya apa namanya istilahnya, bahwa betul-betul ujian itu dilakukan secara fair begitu, sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh BNSP. Nah, kemudian ini Pak Wan, untuk bisa kita disebut mendapatkan LSPP 1 itu dulu bagaimana itu? Apa saja yang harus disiapkan begitu? Untuk syarat awalnya sudah pasti kita akan pengajuan, kemudian dari pengajuan itu kita dicek administrasi Pak, diverifikasi lapangan, cek lapangan. Yang pertama kali adalah memiliki asesor terlebih dahulu Pak. Jadi jumlah asesornya yang kita ajukan berapa, kemudian masa berlaku sertifikatnya. Oh begitu. Nah, biasanya terkadang banyak asesor yang tidak tahu kalau sertifikatnya itu sudah kedaluarsa. Oh begitu. Jadi itu tidak bisa, harus selalu kita jadi pantau. Kalau ada asesor yang sertifikat berlakunya sudah kedaluarsa, maka asesor itu sudah tidak layak atau tidak diizinkan untuk menguji begitu ya. Siap. Ini terkait dengan sertifikat asesor. Sekarang untuk sertifikat LSP-nya sendiri, apakah ada masa berlakunya juga? Untuk LSP masa berlakunya untuk yang terakhir adalah sekitar 5 tahun. Jadi 5 tahun ya. 5 tahun. Kita mengajukan dulu sekitar tahun 2019-20. Oh ya, berarti ini masih dalam rentang waktu yang berlaku begitu ya. Dan nanti pada waktunya lagi nanti kita ngajukan untuk perbaikan lagi, pembaruan sertifikat daripada LSPP 1 SMK Negeri Jatirogo. Ya. Kemudian sedikit tambahkan Pak untuk keunggulan dari siswa yang selalu mengikuti ujian kompetensi melalui LSP itu pasti akan beda dengan anak-anak yang mungkin dapat sertifikat seumpama sertifikat dari belajar industri atau seumpama dari sekolah, les komputer atau contoh seumpama IT les komputer itu sudah sangat beda. Jadi kalau di LSP itu materi ujinya itu sudah ada standarisasinya Pak. Jadi nggak hanya kalau ngetik, seumpama jurusan IT ngetik, nggak hanya ngetik. Jadi ada soft skill, ada hard skill. Oh iya. Jadi kita yang asesor ketika membuat sebuah materi uji itu ada 5 aspek yang digunakan Pak. Jadi kompetensi dari si ACC ini dapat terkontrol melalui 5 aspek. Salah satunya ada TS atau task skill. Ini biasanya bagaimana siswa itu bisa melakukan atau memahami tentang SOP kayak gitu Pak. Kemudian ada TMS, test management skill. Jadi orang atau siswa bisa melakukan pekerjaan itu lebih dari satu pekerjaan itu cara manajemennya gimana. Kemudian ada task skill, kemudian contingent skill itu semua ada masalah gimana cara dia menyelesaikan. Jadi planning A, planning B-nya gimana. Oh, begitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada role environment management. Jadi seumpama seorang siswa pindah dari satu pekerjaan pindah dari satu pekerjaan ke lingkungan baru, itu dia juga harus bisa yang seperti itu Pak. Jadi seumpama ada keberlanjutan dari jenjang dia ketika bekerja, itu dia juga ada seperti itu. Kemudian terakhir adalah transfer skill. Oh iya. Di era revolusi industri 4 ini 4.0 sudah pasti
perkembangan tentang dunia globalisasi terus meningkat. Jadi harus ada transfer skill atau upgrade teknologi, Pak. Jadi yang dimaksud teknologi nggak hanya teknologi tentang IT, bahkan tentang konsep-konsep bagaimana harus menyelesaikan sebuah pekerjaan itu juga harus ada upgrade-nya. Oh iya. Berarti cukup luas yang tercakup di dalam materi uji kompetensi yang dilakukan LSP, sehingga disebut dengan kompeten. Kompeten itu maksudnya bahwa anak-anak itu mempunyai dukungan teori yang memadai, kemudian mempunyai keterampilan yang sesuai dan sikapnya yang dituntut itu terpenuhi. Itu disebut dengan kompeten, ya. Tidak hanya terampil, tetapi sikapnya dalam bekerja itu juga bagian. Termasuk tadi yang didukung oleh ilmu pengetahuan di dalam hal-hal yang dia kerjakan. Ini sangat bagus sekali bagi anak-anak didik kita, dan insya Allah setiap tahun kita melakukan uji kompetensi menggunakan LSP. Untuk ini Pak, melakukan uji kompetensi LSP, apakah anak-anak itu bayar ini? Biasanya kita mengajukan ke direktorat atau melalui BNSP, Pak. Setiap tahun biasanya ada bantuan biaya. Jadi ada program dari pemerintah. Jikalau anak-anak itu pengen mengajukan sendiri tanpa melalui program pemerintah juga bisa, Pak. Oh iya. Berarti kan begini, ada skemanya yang dibantu oleh pemerintah pembiayaannya, dan ada skema mandiri. Yang harus biayai oleh anak-anak atau oleh sekolah. Nah, ini selama ini LSP SMK Jatirogo sudah berapa kali melakukan uji kompetensi untuk anak-anak ini? Uji kompetensi berarti sekitar kita mulai uji kompetensi mulai tahun 2021, Pak. Oh, 2021. 21. Berarti 2 kali, 3 kali besok ini. Ya, inilah keunggulan dari SMK Jatirogo yang telah memiliki lembaga sertifikasi profesi. Nah, tentu LSP SMK Jatirogo bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang lain SMK yang belum mempunyai lembaga sertifikasi, tentu bisa juga melakukan pengujian di sini, begitu Pak? Bisa. Boleh ya, misalkan kita mau uji siswa dari sekolah lain yang belum punya LSP, boleh ya? Boleh, malah dianjurkan seperti itu, Pak. Oh, dianjurkan. Jadi nanti ketika anak nanti ketika lulus, ya, dia melanjutkan jenjang, semua pengen ngupgrade untuk kompetensinya itu nanti bisa di luar. Jadi keberlangsungannya tetap ada. Ya. Baguslah kalau begitu. Nah, kemudian ini setelah uji kompetensi, anak-anak kan mendapatkan sertifikat. Karena sertifikatnya itu diterbitkan oleh BNSP, tentu kan butuh waktu. Biasanya antara ujian sampai keluar sertifikat itu lama apa enggak, Pak? Kalau untuk lama tidaknya biasanya yang menentukan adalah melalui BNSP, Pak. Biasanya paling cepat itu sekitar 2 minggu. 2 minggu ya, rata-rata 2 minggu begitu sudah terbit, dan itu sudah bisa diberikan kepada anak, sehingga anak yang sudah memiliki sertifikat itu sudah bisa memanfaatkan untuk melamar pekerjaan. Jadi sertifikatnya itu bukan menggunakan sertifikat biasa percetakan yang ada di sekitar kita, tapi melalui percetakan nasional resmi dan berlogo Garuda. Jadi seumpama ada kekeliruan itu enggak ada gantinya. Iya. Jadi yang seperti ijazah begitulah. Seperti ijazah. Jadi ini dokumen negara. Inilah keunggulan sertifikat yang diterbitkan oleh BNSP, bahwa sertifikatnya adalah berlaku seluruh nasional, diakui oleh semua industri yang ada di nasional, sehingga anak-anak harus mengikuti itu uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP P1 SMK Negeri Jatirogo. Terima kasih Pak Wan. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak Wan? Jadi gini, apa yang ada di LSP atau peran LSP untuk menjaga kompetensi siswa melalui uji kompetensi ini selaras dengan visi misi sekolah, Pak. Terutama sekolah kita yang sudah mendapatkan label SMK-PK. Jadi salah satu syarat SMK-PK itu memang siswa-siswinya itu terpantau kompetensinya, terutama yang diunggulkan. Terpantau. Jadi
keunggulan atau kompetensi dari siswa yang diunggulkan itu dapat digunakan sampai ke benar-benar di dunia kerja. Iya. Sampai dan kompetensi benar-benar diakui oleh semua industri, semua lembaga. Itu jadi sejalan dengan peran link and match dalam begitu SMK Pusat Unggulan. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu keterangan terkait dengan lembaga sertifikasi profesi yang dimiliki oleh SMK Negeri Jatirogo. Jadi di SMK Negeri Jatirogo ada 5 kompetensi keahlian dan semuanya sudah memiliki LSP P1 sehingga layak untuk melakukan uji kompetensi dan layak nanti untuk menyampaikan ke BNSP terkait dengan penerbitan sertifikat bagi peserta didik yang telah dinyatakan kompeten oleh asesornya. Begitu Pak Wan? Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak Wan atas informasinya. Mudah-mudahan informasi ini berguna bagi pemirsa, terutama anak-anak SMK yang ingin mendapatkan pengakuan terkait dengan kompetensi yang dimiliki. Bahwa anak-anak perlu terampil, iya, tetapi keterampilannya harus diakui oleh orang-orang di luar. Siapa yang bisa menjamin dan mengakui kompetensi itu tentu adalah LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Bahwa yang memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP, maka dia sudah dinyatakan kompeten. Itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Dan untuk hadiah Pak Wan ada pantunnya juga, ya. Sebelum pantun Pak Wan, struktur organisasinya di LSP P1 itu siapa saja sih? Apa saja lah begitu. Yang pertama ada ketua, saya sendiri, kemudian ada manajer sertifikasi, ada manajer administrasi, kemudian ada bendahara, sekretaris, kemudian ada bagian publikasi juga Pak, kemudian ada asesor yang sangat penting tadi. Berarti tidak hanya berdiri sendiri, tetapi dari banyak kompeten yang bekerja sama untuk mengelola LSP P1. Ya, selamat Pak Wan, LSP P1 semoga terus bisa menghasilkan anak-anak yang kompeten dan bisa memperoleh sertifikat sesuai dengan harapan anak-anak yang diterbitkan oleh BNSP. Pohon pepaya terlihat kurus, buahnya matang, kulitnya halus. Bekerja keras adalah harus, iringi dengan doa yang tulus. Salam jago, selamat bekerja, sukses selalu SMK Negeri Jatirogo.